judul Membangun Karakter Ananda Saat di Rumah Saja. Dan kita buat relate saja ya seminar kita ini, karena secara fisik kita tidak melihat langsung, tapi kita bertatap mata lewat layar kaca. Seperti judul di atas, ternyata membangun karakter anak-anak itu sangatlah sulit. Banyak yang harus diperhatikan. Seandainya karakter Ananda sudah muncul dengan baik, itu pasti memudahkan orang tua dalam pendampingannya. Namun faktanya, pasti belumlah. Sebagian juga ini saya rasakan. Jika belum, bisa menimbulkan dampak yang sangat-sangat berat untuk keduanya. Apalagi dalam situasi PSBB sekarang ini, di mana situasi ini seringkali membuat orang dewasa atau orang tua resah dan gelisah. Banyak yang orang tua harus bekerja dari rumah, namun masih ditambah keharusan mendampingi putra-putri sekalian pada pembelajaran jarak jauh. Ini sih bukan curhat juga ya, terjadi pada diri saya sendiri karena saya sebagai orang tua yang bekerja dari rumah harus pula mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Dan bersyukurnya pada acara seminar online kita ini, yang bisa membantu kita bagaimana nanti membentuk karakter anak dengan marilah sama-sama kita mengucapkan selamat datang kepada Bunda Dr. Yesi Yanitasari MPD. Assalamualaikum Bunda Yesi. Waalaikumsalam Bu Alfi. Apa kabar Bunda? Sehat-sehat saja? Sehat. Alhamdulillah. Bu Alfi sehat juga ya? Insya Allah sehat. Ya, Dr. Yesi atau biasa dipanggil dengan Bunda Yesi, saya mengenalnya dengan Bunda Yesi, ini adalah seorang dosen pasca sarjana Universitas UHAMKA dan penggiat pendidikan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, ternyata waktunya tidak pernah habis. Dia juga menjadi konsultan pendidikan, memberikan pelatihan bagi guru atau siapa saja pemerhati pendidikan, karena pengalaman mengajarnya mulai dari TK sampai jenjang perguruan tinggi. Beliau juga ternyata seorang penulis yang selalu berharap tulisannya itu menjadi keberkahan bagi orang lain. Amin. Satu lagi, beliau juga seorang inovator aplikasi Parents Up. Aplikasi ini kalau nanti bisa ditunjukkan di sesi akhirnya, mungkin bisa ditunjukkan sedikit ya, sangat membantu kita sebagai orang tua untuk menambah modal kita bagaimana ya nanti menanamkan pendidikan karakter pada anak kita sendiri. Sehingga penanaman pendidikan karakter yang ada di sekolah bisa kita lanjutkan nanti di rumah. Dan aplikasi tersebut telah menyabet penghargaan juara 2 di ajang Depok Innovation tahun 2018. Karena itulah kita harus memanfaatkan waktu kita yang singkat ini, supaya nantinya Anda dan kita semua dapat mengaplikasikannya langsung. Dan untuk yang single jangan khawatir, bisa langsung diuji cobakan kepada keponakan, mungkin juga kepada tetangga, dan pastinya ini jadi satu ilmu. Karena nanti begitu teman-teman udah menjadi double, itu sebagai orang tua berarti sudah bisa diaplikasikan. Jadi, marilah kita bersama-sama dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Bunda Yesi nanti. Dan seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, kami berikan waktu sesi khusus di sesi tanya jawab nanti di akhir pemaparan. Dan sebagai informasi juga, supaya teman-teman dan Anda sekalian bisa stay tune di channel kita ini, kita punya banyak door prize. So, jangan kemana-mana, karena kemungkinan door prize itu akan menjadi milik Anda. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kata, langsung saja kita mohon kepada Bunda Yesi
untuk segera memulai pemaparannya. Kepada Bunda Yesi, dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Alfi dan teman-teman semua dari Repower. Insyaallah, alhamdulillah, ini momentum yang luar biasa ya untuk saya sendiri secara pribadi dalam kondisi pandemi ini. Alhamdulillah, masih Allah berikan kesempatan untuk terus bisa ngobrol ya, sebenarnya berbincang dengan entah itu pendidik di sekolah maupun di rumah. Nah, yang menarik baru kali ini nih diminta dari biasanya yang mengundang itu kalau nggak institusi pendidikan ya, sekolah, kampus gitu ya, atau lembaga-lembaga majelis taklim seperti itu. Nah, ini luar biasa nih, ada satu perusahaan properti ya, real estate yang menginisiasi bukan sekedar membangun fisik ya, sebuah perumahan kah atau itu apartemen dalam bentuk physically, tapi ternyata juga mencoba untuk membangun isi dalamnya ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi perusahaan properti lainnya untuk bisa mengedukasi semua ya, karena kita membayangkan ketika rumah sebenarnya esensinya ada di dalamnya gitu, bukan sekedar di fisik bangunan. Baik Bu Alfi, saya dapat waktu 30 menit kalau nggak salah ya untuk ngobrol dengan teman-teman semua terkait dengan membangun karakter anak kita khususnya. Dan kalau kita bicara membangun karakter anak, sesungguhnya sebenarnya nomor satu kita lagi ngobrolin diri kita dulu ya. Saya coba share PowerPoint-nya sebentar. Sudah kelihatan ya? Bu Alfi sudah muncul ya? Saya sih belum, Bunda. Belum ya? Iya, belum. Nah, sudah? Kalau di saya sudah muncul? Di teman-teman sudah kelihatan? Itu filenya saja Bunda. Ini mungkin Bunda tutup dulu, dibuka lagi baru masukin lagi. Oke, saya sudah kirim juga ke Bu Alfi, berarti bisa dibuka yang dari Bu Alfi saja. Oh gitu ya? Ya. Nah, sambil menunggu, karena saya share dari sini, di saya muncul, tapi di teman-teman nggak muncul ya. Baik, sambil kita menunggu, Ayah, Bunda, teman-teman semua, karena saya yakin juga tadi disinggung oleh Bu Alfi, mungkin ada peserta juga yang belum ya, sedang menuju berkeluarga ya, dan memiliki anak-anak. Maaf Bunda, saya belum dapat filenya. Coba share scan lagi Bunda. Insya Allah bisa kok. Belum Bunda. Share dari saya ya. Iya, share dari Bunda insya Allah udah bisa. Iya, saya. Bunda. Sudah? Belum. Di saya sudah muncul? Bunda, mohon maaf yang di share-nya itu file yang udah dibuka, ini bukan foldernya. Biasanya foldernya ini kalau di share. Sudah PowerPoint-nya sudah dibuka slide-nya, saya ulang lagi ya. Bu Alfi sudah saya japri juga file yang... Sudah Bu, sudah Bunda. Sudah Bunda, sudah. Ya, sebentar, ya, saya malah sebentar, saya ulangi. Saya kira yang dari sana saja, Bu. Ini malah di saya kok stuck. Oh gitu ya. Mas Widi bisa dibantu mungkin? Mas Widi? Sudah keluar. Nah, tadi Bunda sudah keluar. Saya sudah nih, sudah ya. Oh, balik lagi tapi kemati lagi. Ini bisa. Coba lagi Bunda. Waalaikumsalam. Baik, ya, kita menunggu dari Bu Alfi yang untuk share ya. Saya sambil tetap menyampaikan ya. Oke. Ya. Yang pun semua terkait dengan kondisi kita dalam kondisi yang tentu tadi sudah disinggung
semua gitu ya, yang di rumah kita tiba-tiba menjadi guru yang harus menemani anak-anak, ya banyak hal, belum lagi bicara tentang masalah ekonomi, belum lagi kekhawatiran dengan paparan virus dan seterusnya, ya. Yang ingin kita mencoba bangun adalah dalam kondisi berbagai ujian ini, tentu kita berusaha untuk bisa memanage diri untuk bisa tetap sabar. Nah, tapi sisi lain bagaimana mensyukuri sebuah kondisi, tentu kita sedang berjuang untuk mencari hikmah-hikmah apa yang sesungguhnya masih bisa kita munculkan, sehingga bukan sekedar berserah diri saat ini, ya sudahlah dengan kondisi seperti ini, tapi juga apa yang bisa baik yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya yang kita angkat hari ini adalah tentang pendidikan karakter, tentang membangunkan karakter anak kita. Saya pakai istilah membangunkan, sebenarnya bukan sekedar membangun, tapi membangunkan. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak kita tuh sudah punya, gitu, sejak dia lahir, mereka sudah punya kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Nah, masalahnya kebaikan-kebaikan itu sifatnya masih potensi, di mana potensi itu nggak akan muncul kalau tidak dimunculkan. Nah, fungsi kita lah sebagai pendidik utama dan pertama untuk para orang tua tentunya untuk membangunkan itu, yang kita para orang tua selama ini dibantu oleh lembaga pendidikan dengan kita meminta tolong lembaga pendidikan untuk membersamai kita, membangunkan karakter anak. Nah, kondisi sekarang dikembalikan, gitu ya, dikembalikan ke kita karena setiap hari bersama kita ya, stay at home. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya malah bahasanya, ternyata ini luar biasa banyak yang akan bisa kita lakukan karena kita sebagai pendidik pertama dan utama tadi saat ini dapat kesempatan luas berada di rumah saja, setiap detik demi detik berada bersama anak-anak, tinggal memilih tadi apakah ini pilihannya kita bisa memanfaatkan kebersamaan ini menjadi sesuatu yang positif atau sebaliknya. Seperti misalnya dari survei yang terjadi gitu ya, ketika pandemi ini awal terjadi di Wuhan, yang terjadi adalah walaupun cepat ya prosesnya, artinya ada banyak kebaikan proses di sana dalam rangka pandeminya, tapi sisi lain dalam kondisi rumah tangga ya banyak perceraian yang terjadi. Ini kan berarti dampak negatif. Yang ingin kita munculkan apa sih dampak positif ketika kita membersamai anak-anak? Bu Alfi sudah bisa dimunculkan? Masih proses? Oke, alhamdulillah sudah bisa ya. Ya. Baik, lanjut. Saya minta tolong dari host Mas Gagah ya. Ya, bisa dilanjutkan, kita masuk ke slide berikutnya. Yang pendidikan, ya. Berikutnya boleh nanti biar kelihatan satu-satu ya. Kalau saya bilang next, berarti bisa lebih diganti. Oke, ya ini tadi ya sudah kita bahas ya, kondisi kita saat ini bukan di Indonesia saja ya, di dunia saat ini kita semua punya permasalahan yang sama, dan masalahnya lagi adalah kita belum tahu sampai kapan. Kalau dari Kemendikbud sudah ancang-ancang. Ya, ayah bunda bersiap sampai akhir tahun tuh Bu Alfi, kebayang tuh ya. Baru 2 bulan aja udah pada ya ngos-ngosan gitu di grup-grup sekolah ya, karena saya ada 5 anak dan masih ada 4 grup yang intens ya, karena yang satu sudah kuliah, nggak ada urusan ya sama dosennya. Tapi yang masih di sekolahan ya udah mulai yang tadinya orang tuanya semangat gitu, semangat luar biasa. Wah, ngirim tugas ini segala macam, lama-lama udah ampun, udah online Pak Guru ada seru ya, udah karena lebih kompleks. Oke, next. Ya, lanjut ya. Kita nggak ingin ya ketika anak-anak bersama kita bersamai, yang sebenarnya ini juga adalah bagian dari proses tanggung jawab kita mendidik anak-anak, ternyata meninggalkan malah trauma yang berat ya. 2 bulan, sekarang udah 2 bulan ya. 2 bulan nggak tahu lagi sampai kapan. Kalau kata Mas Menteri sampai akhir tahun, berarti berapa bulan lagi ke depan anak-anak semakin tersiksa bersama kita gitu ketika kondisinya seperti yang digambarkan ini gitu ya. Dan tentu kita tidak ingin meninggalkan kondisi demikian. Next. Ya,
saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu semua bahwa dalam undang-undangnya yang mengatur tentang pendidikan pun ya fokus kita di ayat 3 sesungguhnya yang diminta dalam proses pendidikan adalah ya bagaimana nomor 1 itu bicaranya meningkatkan akhlak mulia. Nanti karakter yang akan kita bahas ya. Baru setelah itu bicara mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini menarik ya sebenarnya mungkin kalau saya mengambil hikmahnya kondisi seperti ini akhirnya pada mau ngeh lagi nih bahwa karena biasanya kalau kita menitipkan anak-anak ke sekolah orientasinya lebih orientasi akademik. Gimana kalau nilainya bagus harus begini pintar harus lulus gini ujian akhirnya begini dan seterusnya. Sekarang ujian akhirnya ditiadakan kan gitu ya. Kemudian proses-proses yang terjadi di rumah tidak mungkin lagi fokus pada pembelajaran saja gitu seperti yang di sekolah misalnya yang arahnya ke akademik ayah bunda pasti akan tambah stres ketika harus dibebankan untuk ngajarin matematik apalagi kalau sudah level SMP fisika segala macam pasti kita kalau bukan bidangnya ini kita tentu tidak tahu harus berbuat apa ya nah, makanya kita balik sebenarnya saya mengangkat di sini kalau kita bicara karakter itu pasti nggak ada pembelajaran karakter tuh nggak ada. Yang dipilih adalah istilahnya pendidikan karakter. Kenapa? Next. Ya, boleh dilanjutkan. Baik. Nah, di rumah saja kita fokusnya di pendidikan dulu nih, dengan harapan ya mudah-mudahan hanya 2 bulan, 3 bulan, Juli kita sudah bisa bersama-sama lagi ya, dengan kondisi yang lebih stabil, bisa bersama-sama lagi anak-anak dengan guru-gurunya, sehingga nanti berbagi perannya juga lebih normal lagi gitu ya, artinya di sekolah nanti fokus di pembelajaran secara umum, di rumah tetap kita sudah terbiasa nih, terbiasa karena selama 2-3 bulan terakhir kita sudah kembali pada fungsi kita ayah bunda sebagai pendidik pertama dan utama, yaitu mendidik. Ya, mendidik ini kaitannya dengan nanti mendidik, kalau pelajaran agama itu kan judulnya pendidikan agama, bukan pembelajaran. Karakter itu pendidikan. Nah yang ranah-ranah itu nanti insya Allah kita jadi bisa lebih optimal. Yang mungkin selama ini kita anggap itu diserahin semua ke sekolah, makanya faktanya sampai sekarang di Indonesia khususnya yang namanya program pendidikan karakter itu masih menjadi PR besar di Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena memang kalau semata-mata semua diserahkan ke sekolah nggak cukup waktunya dan tidak mungkin karena hari-hari bersama kembalinya bersama orang tuanya. Nah ini benar-benar hikmah ya, salah satu hikmah ketika memang kita semua saat ini sedang tadi ya dirumahkan semua, di rumah saja. Nah, kembali bicara karakter, ya lanjut bicara karakter berangkat dari pendidikan, bukan pembelajaran. Karena kalau pembelajaran kan lebih kepada saya tahu harus jujur adalah nah gitu. Tuh, pembelajaran tuh anak kita udah pintar kalau ditanya jujur apa sih dia mungkin dia bisa jawab. Jadi kalau belajar PKN ya belajar PAI pada pinter apa? Pinter jawab, bukan implementasinya gitu. Karena jangan-jangan memang baru sebatas pembelajaran, bukan pendidikan. Nah, bicara pendidikan kabar baiknya adalah kan tadi ya amanat undang-undang tuh bicara pendidikan nomor 1 adalah akhlak. Ya, bicara pendidikan kabar baiknya itu bisa dilakukan ayah bunda siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sehingga ayah bunda jangan khawatir lagi ya ketika saya nggak bisa ngajar nih, saya bukan guru gitu. Iya, memang tidak harus jadi guru yang membelajarkan tadi, tapi kita adalah pendidik yang bisa mendidik dan harus mendidik anak-anak. Nah, fokus di pendidikan kita nanti tadi kan akhlakul ya tadi gitu ya. Nah, kita balik ya. Jadi siapa saja ya Bunda pasti di situ. Anak-anak kenapa jadi ya kita yang terbaru lah ada prank ini prank itu. Kenapa anak-anak bisa begitu? Saya kata orang tuanya nggak ngajarin tuh dia melakukan misalnya membuli orang lain ketika bagi-bagi sembako itu yang rame ya. Jadi ini dari mana? Tidak dari saya, ibu bapaknya mungkin kalau diwawancara gitu ya ditanya, kan saya kok saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Ya, karena dia terdidik dengan tanda kutip terdidik negatif dari lingkungannya. Yang sekarang lebih parah lagi adalah gawai ya, gadget. Mereka dapat informasi, dapat contoh, dapat segala macam dari luar kita. Nah, kalau yang di luar itu lebih hebat pengaruhnya dari kita sendiri sebagai orang tua, demikianlah akan terjadi pada anak-anak kita. Kapan saja
Tidak harus ada jam tertentu di sekolahan, jadi bisa dilakukan kapan saja, termasuk tentunya di rumah di mana saja. Lanjut. Ya, boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi ketika bicara karakter, tadi kan pendidikannya karakter itu kan perilaku baik, sederhana aja gitu lah ya. Karakter itu perilaku baik, walaupun kalau karakter kalau secara umum perilaku saja, jadi baik tidaknya itu nanti sangat tergantung kalau hanya bicaranya karakter saja ya, bukan bicara karakter mulia. Ini di negara Eropa misalnya, laki sama laki bareng sampai bahkan menikah, ini nggak ada masalah, dianggap tetap karakternya baik karena culture di sana memungkinkan untuk itu. Makanya kita harus jelas karakter yang seperti apa. Jadi bicara karakter yang tentu lagi kita obrolin ini adalah karakter yang mulia kalau dalam konteks agama, akhlakul karimah, ini yang ingin kita munculkan pada diri anak-anak kita. Nah, bisa dibilang karakter kalau sudah otomatis refleks mengakar, jadi udah permanen, segala sesuatunya spontan. Jadi kalau kita waktu itu dengar ya, ketika anak kita di sekolah, apalagi kalau yang nitipin sekolahnya di boarding gitu ya, atau pondok yang kita nggak ketemu sering-sering ya, kedengarannya hasil informasinya atau rapotnya, oh anaknya baik, santun misalnya gitu ya, sholatnya tertib gitu, bahkan ngaji dan seterusnya. Kok sekarang pas ngumpul di rumah kok orang tuanya kacau gini, mungkin ada yang ngerasa gitu ya. Kok katanya Bu Guru di sekolah dia enggak ini kok tertib, kok di rumah begini. Nah, itu belum jadi karakter tuh. Karena kalau yang namanya karakter nanti dalam konteks apapun dia secara spontan akan melakukan itu. Ya, boleh jadi di sekolah baik, jangan-jangan kemarin baru pada batas takut. Nanti yang kita bahas ya, gimana membangunnya. Takut aja nanti dapat hukuman, ya, atau pengen dapat hadiah, atau takut nilainya nanti berkurang. Jangan-jangan itu. Kalau masih dipengaruhi faktor-faktor luar, berarti belum jadi. Belum bisa disebut karakter. Nah, yang kita harapkan, kenapa kita mengangkat, membangunkan karakter dalam kondisi pandemi, dalam proses 2 bulan kemarin, mudah-mudahan tidak terlalu terlambat ya kita memulai, dan masih diberikan kesempatan mungkin ya, hitungan saya secepat-cepatnya 2 bulan lagi kali ya, untuk membuat kondisi lebih stabil ya, mudah-mudahan paling lama lah ya 2 bulan lagi, kita masih punya waktu yang luar biasa untuk bisa membantu anak kita punya karakter yang otomatis ini, yang refleks, yang bukan karena disuruh, yang bukan karena diancam hukuman atau diiming-iming dengan hadiah. Oke, bisa dilanjutkan? Lanjut. Oke, boleh lanjut. Ya, gimana dong caranya? Nah, ini yang akan kita secara cepat ya, secara ringkas kita akan coba bahas. Lanjut. Bagaimana kita membangunkan karakter anak kita? Nah, proses ya, yang namanya proses membentuk karakter, ya beda tadi pembelajaran matematik misalnya, 1 tambah 1, diajarin gimana caranya jadi 2, selesai. Ya, tapi kalau bicara karakter, makanya namanya judulnya pendidikan, bukan pembelajaran, ya ini berkelanjutan. Ya, harus berkelanjutan. Bersambung. Jadi emang harus ada kaitannya, bukan sekedar terus-terusan saja, tapi memang ini ada kaitannya satu sama lain dan komprehensif, menyeluruh. Jadi bagaimana implementasinya nanti kita lihat. Ya, boleh dilanjutkan? Baik. Dan membentuknya dalam 2 bulan ke depan lagi, ya ini saya pakai asumsi 2 bulan ya Bu Alfi, kita lakukan secara progresif. Ya, jadi memang harus, alhamdulillah ini di bulan Ramadan juga kan ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah ini bagian bentuk ya progresivitas yang bisa kita lakukan. Juga konsisten. Jadi nggak kalau kita lagi semangat ya diingetin anaknya ya, kalau enggak udah deh ntar aja. Wah itu kalau yang gitu ini masalah ya, konsistensi itu jadi masalah. Katakanlah kalau bicara kedisiplinan nggak konsisten, buyar lagi tuh, udah disiplin seminggu kitanya lupa lagi untuk bantu mengingatkan, untuk membantu mengawal, sudah biasanya mundur lagi. Dan yang ketiga sistematis, ini akan kita bahas juga nanti ya, apakah sesungguhnya untuk membangun karakter ini selama ini kita sudah mendesain gitu. Kalau guru-guru di sekolah misalnya mau ngajarin baca, itu kan bikin RPP, ada pembelajaran ditulis. Nah, kita juga sebenarnya kita punya sistem nggak yang kita bangun untuk membantu anak kita terbangunkan karakternya.
Oke, bisa lanjut. Lanjut, Mas. Ya, nah disebut karakter ketika sudah mengandung setidaknya 3 muatan ini. Ini kata Thomas Lincona ya, yang bapak karakter secara yang banyak membahas risetnya tentang karakter. Ini komprehensif. Mulai dari yang pertama knowing the good, ya. Dikatakan seseorang itu punya muatan ya, dia dalam dirinya karakter spontan tadi, ya. Yang pertama ketika dia sudah punya pengetahuan yang baik tentang itu, knowing the good. Kalau cuman pengetahuannya saja baik, belum jadi karakter tuh namanya. Ya, kan banyak ya tadi yang saya singgung, ditanya PKN ini bisa 9, ya, hasil nilai agamanya juga 9. Ternyata nampaknya bermasalah. Mungkin boleh jadi baru taraf knowing the good, dia tahu kalau berbuat baik, ya definisinya apa, ditanya bisa jawab. Ini baru taraf knowing the good. Belum selesai. Ya, berikutnya adalah feeling the good. Feel-nya harus dibangun, ya, sisi afektifnya. Kalau tadi sisi kognitifnya, sisi afektifnya. Kenapa? Karena nih feel ini akan jadi modal untuk doing the good, untuk berikutnya. Ya, dia harus punya empatinya nih, kayak sekarang ya, empatinya. Ya, anak-anak kita ya hati-hati juga nih, udah keseringan dapat berita yang misalnya kekerasan ya, dapat berita kekerasan entah di media sosial, di TV segala macam. Awalnya apa namanya takut gitu ya, ngeri, karena kebiasaan juga lama-lama bisa mati juga tuh, mati rasa juga. Ya contohnya misalnya sekarang banyak sekali games yang anak-anak mainkan. Kalau dulu tuh ada yang dadanya ditekan gitu ya, terus anak temennya sesat, mereka ketawa-tawa. Ini kan udah nggak ada feel-nya nih. Sudah kita yang nonton aja ngeri, takut gitu ya, anak-anak jailin atau ngeprank yang aneh-aneh itu kalau masih baik feel-nya, ini nggak perlu pakai knowing sebenarnya, nalurinya udah bermain, nggak ini jahat sama orang, saya nggak mau, harusnya gitu. Tapi ini udah nggak ada. Nah, ketika feeling-nya udah nggak ada, jangan berharap karakternya juga muncul. Jadi knowing-nya dia harus punya, feeling-nya punya, juga berikutnya doing the good. Ini kalau dalam konteks Islam nggak cukup niat gitu ya, niat doang kalau belum jadi amal soleh gitu ya, belum jadi perilaku, belum kelihatan kan, belum ada manfaatnya buat orang lain. Nah, harus doing the good, dia tahu, oh iya, kalau berbagi itu bagus. Terus ngelihat orang kesian gitu ya, Allah kesian nih nggak makan, pada nggak kerja nih gitu ya. Tapi udah gitu sebatas itu. Belum sampai pada titik, kami punya beras nih, bagi sebagian. Nah, itu udah doing tuh ya. Nah, kalau karakter itu harus 3 hal ini. Bagaimana membuat 3 hal ini ada dalam diri anak kita, ini yang akan kita bahas secara cepat ya, karena waktu terbatas. Silakan berikutnya. Ya, saya coba bahas di dalam buku saya bersama Coach Dev Rizal tentang membidik karakter hebat. Ya, tahapan-tahapan ini dibahas di dalamnya. Ya, kalau tanya literaturnya mana, ya ada di dalam buku ya. Kalau saya sebutkan di sini nanti nggak kelar ya bahasannya. Nah, singkatnya adalah bicara implementasi, membangunkan karakter anak kita, mendidik karakter anak kita. Nomor 1, ya tahapannya adalah kita berangkat dari diri kita dulu. Mari kita kenali diri kita dulu. Ini karena di rumah saja sudah tidak ada dusta di antara kita. Ya, karena tiap hari, tiap detik kita ketemu nih semua ya. Itu yang terjadi, yang tadi saya singgung ya, di Wuhan terjadi kasus penceraian begitu tinggi. Boleh jadi waktu masing-masing sibuk ya, ketemunya malam doang, masih bisa jaim-jaiman gitu ya. Udah mau marah besok udah berangkat lagi. Nah, kalau sekarang udah detik per detik udah ada di rumah, mentok ketemu dia lagi kan gitu ya. Nah, kalau kita mau ngurusin karakter orang lain, anak kita dalam hal ini, kita nggak kenal kita bagaimana, nah ini susah juga. Ya, nanti kita menganggap diri kita kucing, lucu, biasanya saya kasih gambar ya, kalau waktunya lebih ini ya. Tapi ternyata orang lain memandang kita macan gitu ya, yang menyeramkan, menakutkan gitu. Kita kenali diri kita. Kenapa ini penting, ayah bunda? Kalau memang kita menyadari saat ini, misal, oh saya nih sebagai biasa ibu-ibu kan ya lebih rame ya, lebih cepat naik
darahnya lebih cepat naik ya, darah tinggian gitu ya, lebih pengen ya. Nah, karena kita sadar tentang ini, akhirnya kita membagi. Sudah mulai, aduh gitu ya, kok gimana nih? Nah, sudah tarik dulu, tarik nafas, mundur gantian ya, ayah dulu yang maju. Karena apa bisa begitu? Karena kita kenal. Kalau kita nggak kenal, ya udah kita asik aja sendiri, yang ngomel sendiri segala macam, udah merasa saya udah didik nih, padahal belum. Ya, itu satu. Berikutnya masih ranahnya diri kita. Makanya tadi dari awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang membangunkan karakter anak, sebenarnya kita lagi juga ini ya, apa ya? Kalau menurut saya ini berkahnya ya, ketika punya anak dipaksa baik gitu. Karena kalau mau ngomongin minta anak baik, kita aja nggak baik, tuh kayak susah juga, gitu ya, repot juga. Kata anak, ya enak banget gitu ya, ngapain ibu bapak saya aja nggak melakukan, masa sih saya melakukan. Nah, makanya berikutnya adalah bicara pendidikan karakter, dan ini menjadi PR juga mungkin di negara kita, kenapa juga belum terlalu berhasil, karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah figur. Bunda, maaf, 3 menit lagi, Bunda. Oh gitu, baik, berarti harus cepat ya. Ya, figur yang harus dimunculkan, karena paling mudah children see, children do. Ya, anak-anak kita banyak pintar ini itu sebagian sebelum diajarin macam-macam karena apa? Ngelihat ya. Nah ini keteladanan. Jadi dapat titipan anak, atau sebenarnya dapat titipan hadiah yang membuat kita dari yang awalnya nggak baik-baik amat, berusaha untuk baik, karena takut nih dilihatin lama-lama baik beneran gitu. Mungkin awalnya pura-pura baik dulu, tapi lama-lama alhamdulillah jadi baik beneran. Ya, berikutnya banyak orang yang belum masuk ke sini, masih yang tadi. Ya, kita masuk ke tahap kemengapaan. Ya, kita memberikan knowing tadi, knowing the good ya, ilmu dulu. Banyak orang tua yang hebat, yang bagus, tapi kok anaknya enggak. Kan udah tuh kasih keteladanan. Kok nggak jadi? Jangan-jangan baru selesai di teladan. Belum tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Fahamkan mereka. Kenapa saya harus cuci tangan? Ya, kenapa saya harus begini? Itu difahamkan. Kalau dia paham, dia melakukan sesuatu bukan lagi karena ancaman atau hadiah, tapi kesadaran. Oh iya, kalau saya tidak begini, saya bahaya nih, saya bisa terpapar virus. Tapi dipahamkan dulu, nggak cuman instruktif, nggak mau tahu pokoknya cuci tangan, bodo amat gitu misalnya ya. Nah, ini kemengapaan. Berikutnya, ya, selesai di kemengapaan bisa iya, tapi butuh apa? Nah, balik tadi prosesnya ya, butuh kesinambungan. Harus ada pembiasaan. Yang namanya karakter, ya, itu tetap harus dilatih, harus dibiasakan. Nggak bisa sekali ceramah, ya, ayah bunda habis ini kemudian anaknya dipanggil semua, diterangin, pokoknya kamu harus disiplin gitu ya. Sekali ceramah keluarin ayat-ayat ya dari kitab suci, terus berharap selesai, nggak bisa. Ya, harus tetap melakukan pembiasaan. Jadi makanya misalnya sebulan ke depan ayah bunda lagi mau melatih apanya, itu dihitung. Dalam seminggu ini akan terus nanti dievaluasi. Sudah jadi selesai, apalagi gitu. Jadi memang didesain, nggak bisa cuman mengalir biarin aja ntar juga pinter sendiri, nggak bisa. Terakhir ya sudah semua ya, kitanya sudah kasih teladan, difahamkan, dibantu, dibiasakan, karena konsepnya kalau dibiasakan dalam sekian kali nanti mulai otomatis. Ya, tapi kalau cuma pembiasaan doang, banyak nih di sekolah nih pembiasaan doang dikencengin. Tapi mungkin pengembangan nggak dapat, dia otomatis di sekolah doang. Tapi nanti kayak robot, dia nggak paham kenapa saya nggak tahu, pokoknya kata bu guru saya harus begini. Ya, nah berikutnya yang kita perlu bantu termasuk untuk diri kita adalah membangun sistem, karena kan konsistensi itu tidak sederhana. Nah, supaya bisa konsisten, kita bangun nih, ngobrolin ke anak-anak. Apa yang misalnya kita lagi menerapkan tentang penggunaan gawai ya sekarang karena banyak PJJ alasan lah pakai handphone segala macam. Berarti kita bersepakat ya sehari berapa lama, jam berapa selesai, mungkin ada station tempat untuk naruh setelah jam selesai atau dan seterusnya. Ini kita bangun, kita sepakati bersama, bangun sistem yang kalau mereka melanggar, mereka tahu konsekuensinya. Ya. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan khususnya di bulan Ramadan biasanya kan suka bikin jadwal. Nah, itu kan jadwal sistem juga ya, jadwal kegiatan, ada target. Itu sebenarnya sedang membangun sistem. Kalau semua ini jalankan, ya, walaupun dalam waktu sebulan, 2 bulan, mungkin hanya ada 2-3 karakter yang sedang kita bangunkan,
nanti polanya udah didapat sama anak-anak. Jadi nggak perlu berpikir kalau dalam dinas pendidikan ada 18 karakter misalnya. Tapi 18 harus selesai, enggak. Yang kita bangun adalah pola. Nanti kalau polanya sudah terbangun, anak-anak kita akan bisa membentuk dirinya. Oh, saya mau begini. Kita nanti jelipinnya lebih mudah. Ya. Nah, demikian Bu Arfi. Next, terakhir sebagai penutup. Ayah bunda tidak perlu khawatir, ya, pengasuhan atau parenting yang sekarang lagi banyak booming, ini sesungguhnya adalah naluri yang memang sudah sejak awal ketika kita menikah, kemudian Allah titipkan janin di rahim ibu, gitu ya. Ini sudah paket nih buat ayah, buat ibunya sudah paket punya naluri keibuan, punya naluri kebapakan. Cuman masalahnya kita mau mempertahankan nggak naluri itu dengan apa? Kuncinya terus mau belajar ngumpulin ilmu aja nggak cukup kalau nggak di action kan, gitu, tidak dilakukan, dan pada akhirnya kita serahkan ke yang memiliki, ya, kita bantu, ya, dalam kondisi kita sudah berusaha, kita bantu dengan doa, yakin ayah bunda punya modalitas cinta ke anak-anak, insya Allah harusnya, ya, di rumah saja ini akan menimbulkan pengalaman-pengalaman indah pada anak-anak kita yang ini menjadi bekal tumbuh kembangnya berikutnya, bukan ya meninggalkan trauma yang mereka merasa sakit hati, sedih, kesal, bosan, bete bersama orang tuanya mereka sendiri, yang dimana orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Demikian Bu Alfi, secara singkat yang bisa saya sampaikan terkait membangun karakter mulia anak-anak kita. Saya kembalikan ke Bu Alfi. Ya, terima kasih Bunda atas pemaparannya. Dan sebelum sesi tanya jawab, Anda atau rekan-rekan sekalian mempersiapkan di chatnya untuk bertanya. Nanti Bunda akan memilih, ya. Sebelum sesi tanya jawab, marilah kita lihat secara keseluruhan bagaimana PT Repower Indonesia itu ada. Silahkan.
Mana, Dek? Di foto dikirim ke siapa? Baiklah. Ya, baiklah. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya. Sudah ada di chat room-nya itu Bunda banyak sekali terlihat. Ya, betul. Nah, Bunda, apakah Bunda akan memilih pada termin 1 ini kita memberikan kesempatan Bunda memilih 3 orang penanya? Oh gitu ya. Tadi saya mengklasifikasikan karena beberapa pertanyaan agak mirip. Mirip-mirip ya? Jadi jawabannya mungkin saya klasifikasikan tanpa menyebut dulu ya, menyebut apa yang menanya karena ada beberapa yang bisa sekalian dijawab gitu. Nah, nanti Bu Alfi aja yang milih ininya ya, yang dapat door prize-nya ya. Baik. Silakan. Ini mohon maaf juga karena sudah dikit lagi masuk. Ini biasa karena rumah saya dekat masjid juga mungkin ada suara ya, nanti ada suara-suara juga, suara ngaji, suara azan. Ya, baik, saya coba, ini ada beberapa pertanyaan ya, saya coba menjawab dulu dari yang paling atas dan mungkin agak lompat juga karena agak mirip ya. Pertama, waktu membentuk karakter gitu. Ini ada yang mengatakan 21 hari. Jadi gini, yang namanya perilaku ya yang ada pada diri manusia, ini sebenarnya nggak ada waktu yang persis. Kalaupun ada hasil riset yang mengatakan, saya juga sering mengingatkan, ini hanya batasan tertentu, misalnya 21 hari misalnya gitu ya, 21 hari serius, atau kalau pusat-pusat itu 40 hari sholat terus, nanti enggak ini ya gitu. Ini hanya apa ya, mungkin riset tertentu, riset ini pun masih sangat bisa berbeda tergantung dengan siapa yang di tempat mana, usia berapa, nah itu sangat tergantung. Nah, jadi siapa yang paling tahu persisnya adalah kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Observasi. Jangankan bicara banyak orang. Anak di rumah, misalnya saya 5 gitu ya, ini juga nggak bisa sama nih. 5-5-nya di 21 hari, tak gitu dia pasti enggak. Gitu. Tapi kita punya hitung-hitungan misalnya gini, kita coba aja, karena mungkin kecepatannya nanti bisa berbeda. 2 pekan kita rencanakan. 2 pekan itu kita rencanakan misalnya apa sederhana. Matikan lampu, misalnya kayak saya ya, matikan lampu kamar mandi. Itu kan biasa gini, orang kamar mandi nyalain, pasti dong karena gelap. Tapi masalahnya kalau keluar nggak matiin. Nggak usah anak-anak, orang tua aja gitu ya, itu suka lupa. Nah, kita udah desain nih, kita pengen nih, ingat ya, tadi kalau kita sudah membiasakan satu, ini kayak kecil, sepele, tapi nanti jadi pola. Nah, kita rencanakan, pokoknya 2 pekan itu, ya ingat ya, awalnya kita neladarin kita dulu, jangan kitanya yang bermasalah. Kedua, kita jelasin kenapa harus dimatiin, kemengapaan ya, tadi tahapannya. Mengapa harus dimatikan? Itu difahamkan. Ini listrik, harus hemat energi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mahaminnya gimana? Sesuai dengan usia anak. Kalau usia anak TK, bahasanya bahasa anak TK. Usia anak SD, yang nalarnya sudah lebih berkembang baik dengan usia mereka. Usia anak SMA, nggak bisa diceramahin. Jadi digituin malah mereka, udah tahu gitu kan ya. Nah ini ya harus ada bab lain ya. Tapi secara umum kita harus memperhatikan usia anak kita ketika memahamkan itu. Berikutnya 2 minggu itu kita concern untuk maaf lampunya, karena udah paham nih, udah ada perjanjian harus ya. Aturannya adalah yang masuk kalau nggak keluar dimatiin, dia harus balik walaupun dia ada di dapur udah kemana-mana, dia harus balik untuk matiin. Jangan kita, kadang-kadang ibu-ibu tuh Bu Alfi kan multi talenta ya, seneng ngerjain semuanya. Udah daripada manggil kejauhan, mendingan saya matiin sendiri. Nah itu nggak dalam rangka mendidik nih, gitu. Jangan nyalain anak kalau ini ya. Nah kita tetap mau maaf. Walaupun lebih capek kita manggil daripada matiin, karena di depan kita matiin kan. Manggil kita sampai ke belakang, mungkin dia lagi udah di atas. Tapi ini dalam rangka mendidik. Itu kita matikan. Minta dia matikan. Ini proses. Diulang kita coba. Ya, kalau saya yang anak yang kecil saja, ini sekarang sudah ya yang keempat udah yang jadi ininya polisinya bukan saya. Siapa nih yang belum dia nyariin? Siapa tuh yang belum matiin? Gitu. Udah mulai kebiasa. Ya, terbiasa. Jadi nanti kalau seminggu ternyata sudah mulai terbiasa, sudah bergerak yang lain. Jadi jangan nunggu 21 hari ya, enggak gitu. Ya dilihat, karena masing-masing konteks juga nanti beda ya. Yang dibiasakan apanya, yang butuh effortnya cuma sedikit, atau butuh effortnya besar, tentu nanti berbeda. Jadi itu jawaban saya, berapa lamanya, ya memang tidak ada ukuran, persis harus berapa, karena setiap anak itu berbeda.
ya. Kemudian gimana nih bedanya sifat atau watak atau karakter, ya. Jadi kalau bicara tentang watak atau sifat ini nature, ya, istilahnya dari sonohnya gitu ya. Kalau kita dalam konteks sahabat Rasulullah ada yang tegas, ada yang pemalu ya gitu. Tapi kalau karakter, ya, ini bisa dibangun, ya, bisa dibentuk. Karena nggak mungkin tadi ya setiap anak itu kondisinya udah baik, ya, dilahirkan itu sudah baik. Cuman dia belum bisa muncul kebaikannya kalau nggak dibantu dimunculkan kebaikan itu. Nah, karakter ini sifatnya adalah bisa dibangun, makanya judulnya develop, ya, membangun karakter. Jadi kabar baiknya demikian. Nah, nanti gimana dong sifat? Karena sifat pada umumnya nggak ada masalah, kan dia nggak muncul jadi action. Ya, kalau karakternya udah baik, nanti dengan karakter baiknya, ya, watak misalnya wataknya pemarah gitu ya, sudah emosionalnya lebih tinggi daripada orang lain, misalnya si kakak lebih cepat marah daripada ini. Tapi karena dia sudah terbangun karakternya, dia tahu saya ini pemarah. Karena saya pemarah, saya harus begini. Kalau saya marah, berarti saya harus begini, yang kemarahnya baik. Ini kalau sudah dapat knowledge-nya, dia knowing the good-nya dapat, feel it up segala macam, ini bisa tertutup, ya. Kemudian mungkin waktunya sudah habis tadi, bisa digabungkan ya dua. Kita ke termin berikutnya. Termin berikutnya itu saya ingin begini, teman-teman audiens yang ada di rumah silahkan bertanya dengan raising hand. Di situ kan ada gambar ya. Nah, nanti host akan memilih. Langsung saja nanti. Iya, nanti host akan memilih kepada siapa ini yang pilihan house-nya. Siap? 1, 2, 3. Silakan host pilih. Host memilih siapakah? Yang tadi belum terjawab juga boleh berarti ya, Bu Alfi ya? Boleh, yang belum terjawab. Terjawab. Host pilih siapa? Oh, ini Ibu Dewi Mariana. Devi Mariana. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang. Ya, silahkan Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Bunda Yesi? Silahkan. Mau tanya, saat usia berapa pola pikir anak menjadi dewasa gitu? Maaf Bu Devi, kalau boleh tahu ini Bu Devi sedang ada di mana sih? Kok kayaknya santai banget, nyaman gitu, deket tangga. Saya lagi di rumah sambil ngecek tugas anak. Oh, di mana Ibu rumahnya? Kenapa? Di mana rumahnya? Di Botanical Puri Asri. Oh, di perumahan kami dong ya? Ya, betul. Kenapa Ibu memilih perumahan kami nih? Ini salah satu penghuni ya. Oh iya, penghuni nih. Ya, Insya Allah. Ya. Karena nyaman. Oh, nyaman. Selain nyaman apa lagi? Nyaman, terus jauh dari keberisikan lah. Oh gitu ya. Baik, mudah-mudahan kenyamanan dan ke-enjoyan terhadap kebisingan ini bisa nanti menginfluence yang lain. Mungkin silahkan Bunda Yesi untuk menjawabnya. Ya, jadi usia berapa ya? Usia masuk di 7 tahun, kedua 7 tahun ya berarti ya. Ini nalarnya sudah berkembang lebih baik. Sebenarnya dari usia 4 tahun ya, ini sudah mulai kita ngomongnya juga udah mulai bisa serius ya, memahamkan ini cuci tangan itu nanti di sini kalau nggak cuci tangan, kita tadi habis main ini ada kuman, ya itu dia sudah mulai ngerti kok gitu. 4 tahun. Ya, berikutnya lebih nalarnya, saya nggak bahas dewasanya ya, berkembang nalarnya dengan lebih baik, ya cara berpikirnya ini di usia SD. Makanya di usia 7 tahun itu ya lebih dimulai tadi itu membangunkan adabnya. Kalau di bawah usia itu anak-anak TK lebih banyak ayah bunda nyontohin. Semakin banyak ayah bunda nyontohin yang baik-baik, pasti dia ngikutin deh, gitu. Nyontohin sambil pelan-pelan
iya nih, kan mama mau cuci tangan karena nanti begini-begini. Tapi itunya tidak terlalu, makanya kalau di urutan tadi, kalau untuk anak TK, setelah diberi teladan, dibiasain. Lebih kencangnya dibiasain. Udah diteladani, dibiasain, nanti mengapaannya pelan-pelan diberikan. Tapi masuk usia SD, dia sudah lebih dimodalin, dikencangin dengan knowledge-nya dulu, pengetahuan. Supaya dia ngelakuin bukan karena takut sama mamahnya nanti nggak dikasih jajan misalnya gitu. Tapi dia tahu esensinya. Dan itu bisa secara umum ya kalau saya katakan. Karena yang namanya milestone ini social construct dibangun berdasarkan pengamatan secara umum. Tapi kalau bahwa anak itu kita harus memahami juga bahwa anak itu unik. Nah, kita juga nggak bisa. Ini kan 7 tahun harusnya kamu kayak, nah kan kita selalu gitu ya, kakak kamu nggak bisa. Terima kasih Bunda. Ya gitu. Jadi tetap ada pola umumnya ada, pola umum ya. Ini bukan standar, manusia nggak bisa distandarin. Beda sama bikin barang di pabrik. Tapi juga harus memahami bahwa setiap anak unik. Taunya dari mana? Ayah bunda yang terus melakukan observasi. Oke, terima kasih Bunda. Satu lagi host sudah memilih, coba diarahkan ke Raina Hasanah. Ada tidak? Tadi kayaknya. Yang ingin bertanya tadi, Ibu Raina Hasanah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita skip aja mungkin games in, saya berlanjut ke saya. Saya akan memberikan voucher spesial, di mana voucher ini kan kami berikan sebagai bukti bahwa kami itu sangat menyenangi audiens yang selalu bersama dengan kita. Jadi teman-teman atau Anda sekalian bisa tunjukkan mata sebelah kanan, ya. Mata sebelah kanan itu dikedipkan, lalu mulut arahkan ke arah yang berlawanan. Coba, mulai. Jadi coba tutup sebelah mata Anda, lalu arahkan mulut pada arah yang berlawanan. Nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Arahkan mulut pada arah yang berlawanan. Nanti akan dipilih 2 orang yang akan memenangkan yang akan memenangkan games ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Nah. Next. Sudah, gamenya sudah. Saya nanti akan mendapatkan info nih, siapa yang terlucu. Yang kedua, gamesnya itu adalah pegang telinga kanan dengan tangan kiri, dan tangan kiri memegang telinga kanan. Tangan kanan dipegang oleh, ya, telinga kanan dengan tangan kiri, telinga kiri dengan tangan kanan. Kemudian julurkan lidah Anda dan arahkan kedua bola mata itu ke tengah. Coba. 1, 2, 3. Julurkan lidah, bola matanya ke tengah, ke tengah. Serem. Oke, 1 saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ya, stop. Ya, itu adalah akhir dari sesi tanya jawab kita. Maaf kalau saya sisipin game interaktif ya, supaya mencairlah. Tapi bisa aja. Ya, sebelumnya kami akan menyebutkan pemenang nih. Nah, dari pertanyaan tersebut, saya sudah dapat pemenangnya nih. 3 orang pemenang pertama dari termin yang pertama. 3 orang dari termin yang pertama, yaitu Ibu Dewi Hartati, kemudian ini Ibu Dewi. Bapak atau Ibu ya? Anir ini Bapak atau Ibu ya? Dan kemudian yang ketiga adalah Endang Maulana. Oh, Bapak. Oh, Bapak ya.
akan mendapatkan voucher OVO sebesar Rp100.000 dari kami PT Repower Asia Indonesia. Dan ini pas nih momennya dengan work from home dan physical distancing ya. Jadi by tik, 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 langsung bisa terpesan apa yang ingin dipesan secara online. Kemudian untuk pemenang yang dari raising hand tadi ada Ibu Devi Marlina dan Ibu cuma satu karena Ibu Raihananya cancel. Malu mungkin ya. Kemudian dari ini, dari Fanny Van Gen, Fanny Van Face, itu saya dapat sebentar. Bapak Muhdi dan Pak Usep Tamrin. Ya. Kalau yang kohos coba kohos. Makasih. Ya. Makasih. Kohos untuk yang dua mungkin boleh saya diinfokan. Oke, yang dua jangan khawatir, bonus atau vouchernya tetap akan diberikan karena ini waktunya jalan terus ya. Kita lanjut ya. Ada info tambahan bahwa jika semua ingin membeli perumahan yang ada pada real estate kami, jika Anda melakukan pembelian rumah, secara langsung hari ini Anda akan mendapatkan hadiah langsung berupa motor NMAX. Tidak hanya satu ini, ada banyak. Dan jangan khawatir, tidak kebagian. Mungkin bisa diperlihatkan seperti apa motor NMAX yang akan menjadi rebutan. Dan ingat, ini tidak hanya satu. Ayo cepat-cepat boleh membuktinya. Terima kasih. Kita sudah memasuki bagian akhir. Cuma additional information untuk pemenang tadi, ada dua pemenang yang belum saya sebutkan tadi, ada Mbak Kakak atau Ibu Tania, dan satu lagi Bonita Kawasaki. Selamat, Anda mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 dari PT Repower Indonesia. Baiklah, tanpa terasa kita sudah pada sesi akhir. Semua pemaparan yang Bunda Yesi paparkan tentunya menambah ilmu bagi kita dan ayo sama-sama kita aplikasikan. Dan saya berharap kegiatan ini akan berlangsung terus setiap 2 minggu sekali, tapi minggu depan ada karena akan dilakukan sebelum Lebaran. Nanti kita bergabung lagi 2 minggu setelah Lebaran. Dan saya informasikan juga untuk tanggal 14 besok itu ada narasumber dengan judul dan narasumber yang beda. Ini Bapak yang akan mengisi seminar online kita. Karena satu bergerak sendiri, apa Pak? Ya. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bunda Yesi mau berbagi. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kalau boleh saya mengutip kata-kata dari Bunda tadi sebagai bentuk apresiasi kepada Repower Asia Indonesia. Selamat untuk PT Repower Asia Indonesia Tbk. Bukan hanya membangun fisik bangunan rumah, namun peduli terhadap pembangunan ketahanan keluarga penghuni di rumahnya melalui program Repower Family Education.
Semoga menjadi inspirasi perusahaan real estate dan properti lainnya. Saya Alfi, Bunda Yesi, dan tim panitia mengucapkan terima kasih. Setelah ini boleh leave group. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sedikit tadi sambil menjawab Iya. di chat ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ada, karena ada beberapa tadi yang agak banyak tanya tentang gawai, saya sudah jawab, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan knowledge ya, nggak mungkin semuanya gitu. Pun kalau nanti ada yang berkeinginan ini, saya punya PowerPoint khusus yang membahas tentang gawai ini, untuk bagaimana bisa membantu anak kita tidak sampai kecanduan gawai, karena kalau kecanduan gawai ini jangan harap karakter anak kita terbangun, karena otak dia sudah rusak, nantinya tidak akan lagi kita bisa fahamkan, apalagi nasihati, yang ada malah berantem terus nanti. Ya, jadi nanti saya titipkan ke Bu Alfi ya hal-hal yang terkait dengan gawai. Mungkin itu dari saya, Ayah, Bunda, teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama memulai dari diri kita untuk bisa membangun karakter yang baik pada diri kita, insya Allah nanti akan membuat anak-anak kita juga mempunyai karakter yang baik. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Bu Alfi. Ya, terima kasih Bunda. Ya, sekali lagi mungkin memang ini tandanya bahwa Bunda itu dibutuhkan lagi minggu depan atau beberapa minggu setelah ini. Ya, kami dari tim panitia, saya sendiri secara pribadi, Bunda Yesi, mengucapkan terima kasih dan kami tunggu minggu depan pada jam dan hari yang beda ya. Jamnya sama, harinya beda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita mau download lagi untuk aplikasi Parents Hub ya. Ya, silahkan. Ya, nanti saya share. Ya. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini pula yang apa ya?